that's where I wanna be. Medina, Medina, Medina tun Nabi, Medina, Medina. Nama saya Wafi Rizky Fitriani dari kelas manajemen C8 dengan NPM 101212990. Di sini saya akan memberikan pemahaman saya tentang Ma'rifatur Rasul dari mata kuliah Pendidikan Agama 2. Dan tugas ini saya buat semata-mata untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Yang pertama ada Ma'rifatur Rasul, yaitu mengenal para Rasul. Pengertian dari Ma'rifatur Rasul sendiri adalah manusia yang sangat membutuhkan adanya seorang Rasul, karena secara fitrah manusia selalu ingin tahu keberadaan Sang Pencipta, selalu menginginkan untuk mendapat atau mengabdi secara benar kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur. Untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah, bagaimana cara melakukan pengabdian kepadanya, dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang buta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Semua itu hanya bisa diperoleh melalui penjelasan atau petunjuk dari seorang Rasul. Dan setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan mengkehendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan panduan sunnah atau sabda Nabi dan perbuatannya. Semua panduan ini akan memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Yang kedua, ada cara-cara mendapatkan Ma'rifatur Rasul. Untuk mengenal para Rasul lebih dekat, kita perlu memahami ciri-ciri Rasul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sifatul asasiyah, yang kedua ada mukjizat, yang ketiga ada al-mubasyarat, dan keempat ada an-nubuwah. Lalu yang kelima ada as-samarat. Lalu yang ketiga ada karakteristik risalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mempunyai ciri yang khusus dibandingkan dengan para Rasul yang lainnya. Di antaranya ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama ada Khotamul al-Anbiya, yang kedua Nasikbu ar-Risalah atau penghapus risalah, yang ketiga ada Muqasidul al-Anbiya, yaitu membenarkan para nabi, yang keempat Mukamilu ar-Risalah atau penyempurnaan risalah, yang kelima ada Ka'afitan Nas atau untuk seluruh manusia, yang keenam ada Rahmatul lil Alamin atau rahmat alam semesta, yang ketujuh ada Risatul Islam, dan yang kedelapan ada Ad-Daqwah. Adapun beberapa kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW, diantaranya adalah yang pertama beriman kepada Rasul, yang kedua membenarkan apa yang dikabarkannya, yang ketiga mencintai para Rasul, yang keempat taat mengikuti Rasul, yang kelima menjadi apa yang dilarangnya, lalu yang keenam ada tidak dikatakan kepribadian kecuali dengan mengikuti syarat dari Rasul, yang ketujuh ada membela sosok dari risalahnya, kedelapan menghidupkan sunnahnya, yang kesembilan memperbanyak sholawat, dan yang kesepuluh mencintai para penciptaannya. Lalu materi selanjutnya ada hajatul insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia itu bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik ke arah positif. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan mengkehendaki kehidupan yang teratur. Berikut ini adalah syarah tahajatul insan ila Rasul. Yang pertama ada al-insan. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri dari 3 teori, yaitu al-insan, al-ins, unnas, al-nas, an-nasi, dan inisi. Yang kedua ada al-basyar dan bani Adam atau anak Adam. Lalu yang kedua ada fitrah, dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya.
Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah. Fitrah yang dianugerahkan Allah taala kepada manusia diantaranya ada wujudul holik, ibadatul holik, dan hadayatul wa munadoma. Lalu yang ketiga ada hidayatul rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang rabbani atau dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasul. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang ada di bumi. Hidayatul Rasul yang dianugerahkan Allah kepada manusia yaitu ada ma'rifatul khaliq dan minjahul hayah. Yang keempat ada ibadatus shohi. Ibadatus shohi adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Bagian ketiga dari ma'rifatul Rasul yaitu ada manaqatul Rasul atau kedudukan Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah hamba di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia yang lainnya. Seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan sirah Nabi, khususnya di dalam fikih as-sirah. Lalu poin-poin yang ada pada manaqatul Rasul atau kedudukan Rasul yang pertama abid bin ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan yang pertama ini mempunyai juga poin-poin. Yang pertama ada insan atau manusia, yang kedua ada nasab atau keturunan, dan yang ketiga ada fiqhul ahkam atau fikih hukum. Lalu yang ketiga dari poin manaqatul Rasul ada Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul. Ini juga mempunyai poin-poin. Yang pertama ada tabligh risalah, menyampaikan risalah. Lalu ada adaul amanah, menunaikan amanah, dan ada dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Poin selanjutnya dari ma'rifatul Rasul yaitu ada sifat-sifat Rasul. Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat kerasulan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia di tengah-tengah malaikat. Dan ini tertulis pada Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Yang kedua ada al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Memiliki sifat al-basyariyah atau kemanusiaan. Rasulullah mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tapi kesalahan itu akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut ismah. Lalu yang ketiga ada sidqu atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia seorang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengajaknya kepada hal gaib. Yang keempat ada al-patona atau cerdas. Rasulullah SAW dibekali oleh Allah sifat patona sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Tertulis dalam Quran surat An-Nahl ayat 16 dan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 62. Yang kelima ada al-amanah atau terpercaya, dan yang keenam ada al-tabligh atau menyampaikan risalah, tertulis pada surat Al-Maidah ayat 67. Lalu yang ketujuh ada al-istizamul kamil atau komitmen yang disempurnakan terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisi. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergemilang sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini adalah Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang agung. Tertulis dalam Quran surat Al-Qalam ayat 68 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Medina, Medina, that's where I wanna be. Medina,